beberapa bulan yang lalu sudah dihubungin oleh pengurus di sini. Tema kita hari ini adalah tema yang sangat luar biasa, karena temanya diangkat memberi di masa sulit. Tidak mudah memang memberi di masa sulit. Mungkin kaum profesi adalah kaum yang logikanya jalan, ya, pikirannya pasti menyatakan bahwa ini tema tidak mudah, ya. Tapi firman Allah akan kita buka pada hari ini supaya pikiran dan hati kita senantiasa tertuju kepada firman Tuhan menjadi landasan kita. Saya Hari Marbun, dan tadi ini ada kakak pembina saya dulu di Perkantas Jawa Barat, kebetulan datang ke kantor. Jadi bersama dengan kakak ini, di atas kami sudah berapa tahun, mungkin 6 tahun ya, atau ya, dia sudah 7 tahun di atas saya, 7 sampai 8 tahun. Ya, terima kasih banyak untuk kedatangan Kak Ida Manalu namanya, boleh sharing, dan beliau datang dalam rangka pelayanan juga untuk kelompok-kelompok Murtadin. Tadi sebelum datang ke sini saya berjumpa dengan koordinator kelompok Murtadin yang ada di Medan, ya. Dan saya dapat buku penterjemahan beliau, ya, yang sangat baik juga. Saya tadi baru baca dan saya coba lihat dalam perspektif hari ini kita belajar tentang memberi di masa sulit. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Yes. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bisa bacakan ayat yang genap. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, saya bacakan sedikit ya, ini penterjemahnya sangat menarik bagi saya. Ya, dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudari, kami ingin kalian tahu bagaimana kebaikan hati Allah sudah bekerja di dalam hati saudara-saudara kita, jemaat-jemaat di provinsi Makedonia. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan, tetapi karena kebaikan hati Allah itu sukacita mereka melimpah, sehingga mereka memberi bantuan dana dengan begitu murah hati. Mereka sangat miskin tetapi kaya dalam hal memberi. Saya bersaksi bahwa mereka memberi melebihi kemampuan mereka, dan semuanya memberikan secara sukarela. Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami supaya diperbolehkan ikut serta dalam pelayanan yang mulia ini bagi umat Allah di Yerusalem. Dan waktu kami izinkan, mereka ikut ambil bagian dengan cara yang tidak kami sangka-sangka. Sebelum memberi persembahan, mereka lebih dulu menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu kepada kami rasul-rasulnya. Hal yang luar biasa ini mereka lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Maka kami meminta Titus meneruskan pelayanan ini, sebab awalnya dialah yang sudah memulainya oleh karena kebaikan hati Allah. Kalian sudah sangat diberkati dalam segala hal, sehingga kalian berlimpah-limpah dalam berbagai kemampuan rohani dari Roh Allah. Kalian luar biasa percaya kepada Kristus, kemampuan berbicara kalian amat hebat, pengetahuan kalian besar, semangat kalian untuk Tuhan juga luar biasa, dan kasih kalian bagi kami sangat dalam. Oleh karena itu dalam kesempatan ini hendaklah kemurahan hati kalian juga semakin luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tema ini tema yang sangat serius ya. Tema yang tidak mudah,
Karena memang kalau kita bicara tentang memberi, kita berhadapan dengan suatu keberadaan diri kita. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kemampuan kita untuk hidup memberi kepada orang lain, bahkan untuk menyerahkan diri pada orang lain, itu sangat bertentangan dengan sifat dasar dan esensi daripada kita manusia. Karena secara kemanusiaan kalau kita berbicara tentang memberi, kita pasti akan berpikir, wah saya sangat membutuhkan. Dan mungkin saya memberi. Dan bahkan mungkin dalam pikiran kita, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau boleh sebanyak-banyaknya orang memberi kepada saya. Tapi kalau saya memberi kepada mereka, maka jiwa saya dengan keberadaan kita yang jatuh di dalam dosa, maka kita sering hitung-hitungan. Iya kan? Kadang-kadang saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau boleh janganlah proposal terlalu banyak. Jadi kalau di kantor saya banyak sekali proposal, kadang-kadang capek saya. Ya, jadi kita melihat keadaan-keadaan di seputaran kita, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau 1-2 proposal datang mungkin agak lebih mudah, tapi ini bisa berjilid-jilid datang. Ya, pikiran kita setara manusia, saudara, pasti hitung-hitungan. Ya, kalau saya beri begini kira-kira gimana ya? Itu normal. Ya, itu makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, manusia itu kalau ditanya, ya kalau boleh tidak pedulikan orang. Ya, kalau boleh sor sendiri gitu. Itu makanya saudara, orang di Jepang atau di negara-negara maju kalau boleh ya hidup senang sendiri. Ya, saya nggak ganggu orang. Ya. Tapi saya juga tidak peduli pada orang. Itu sering sekali saudara, ya, di mana-mana di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita misalnya ketemu sama teman, ya lebih cenderung kita saudara peduli kepada diri kita. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, banyak sekali saudara kehidupan ini dilandasin oleh keadaan yang berdosa tadi sampai kepada keserakahan. Gak ada satu kata pun di dalam kehidupan ini kita merasa bahwa kita lebih. Ya. Ini normal ya, sifat dasar manusia. Setelah jatuh dalam dosa, maka kesulitan-kesulitan itu terjadi, saudara. Nah, ketika manusia ada di sisi seperti ini, saudara, tindakan Allah membentuk manusia ini tindakan yang tidak mudah. Ya. Kalau tadi kita baca bagaimana di dalam kitab Mazmur itu, saudara, kita lihat bahwa cara Tuhan mendidik manusia ini adalah kadang-kadang di luar akal budi kita. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur banyak sekali saudara yang kita perhatikan penindasan itu menjadi cara Tuhan. Sampai seorang Elia pun mengalami yang namanya masa kesulitan. Ya. Dia diperhadapkan 3 tahun untuk menyatakan bahwa tidak ada hujan. Coba saudara bisa bayangkan. Ketika saudara lihat bahwa 3 tahun tidak ada hujan, dampaknya kepada siapa? Kepada masyarakat atau kepada dirinya? Dirinya juga mengalami, saudara. Nah, itu cara Tuhan yang kadang-kadang menyulitkan kita, saudara. Makanya di dalam kitab Mazmur itu saya perhatikan di dalam aku tertindas supaya belajar hukummu katanya. Ya, jadi penindasan dengan sifat diri manusia ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu menambah ya kesulitan pada kita. Gak mudah. Ya, gak mudah. Bahkan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, banyak sekali orang hidup di dalam zona nyaman, padahal cara Tuhan tidak seperti itu. Ya, justru kita sering diperhadapkan kepada zona tidak nyaman. Ya. Zona nyaman itu saudara yang kasih kalau boleh berlimpah-limpah. Ya, kalau boleh uang kita seabrek-abrek, maka itu pasti akan memudahkan kita memberi. Belum tentu juga. Tapi pola ilahi enggak seperti itu, saudara. Kalau kita perhatikan perjalanan seluruh rasul-rasul, mereka hidupnya kesulitan. Tapi yang paling lucu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat zona tidak nyaman berlangsung, di situ ada sesuatu yang lain. Ya. Dan ada saja dalam kehidupan ini memang Tuhan tempatkan keadaan-keadaan di seputaran kita ini orang-orang yang memang sulit.
Ini cara Tuhan. Jadi sifat dasar manusia itu sudah sulit, ditambah lagi cara Tuhan. Saudara bisa bayangkan ketika tema ini disampaikan kepada saya berpikir, ini temanya sangat sulit ya. Kenapa? Ya, karena saya menghadapi diri saya dan menghadapi cara kerja Tuhan, saudara. Ya, memberi saja pun sudah melawan natur kita. Ya, kalau boleh kita harus menerima lebih banyak, kan begitu ya. Itu pola. Jadi memberi saja itu sudah melawan natur kita dan sulit untuk kita kerjakan, saudara. Sehingga nggak heran orang yang kaya itu, saudara, nimbun terus menerus emasnya, yaitu hal yang normal. Ya. Nah, apalagi tema ini bilang memberi dalam masa sulit. Berarti ini ada hal yang luar biasa. Ya, jadi kalau ada orang memberi dalam masa sulit, ini hal yang luar biasa. Coba 1, 2, 3. Kalau ada orang memberi dalam masa sulit, ini adalah hal yang luar biasa. Coba bilang 1, 2, 3. Nah, ini yang terjadi, saudara, di dalam tema kita ini ketika saya membaca tentang keadaan jemaat di Makedonia, ya. Sebuah provinsi dengan ibu kotanya kalau tidak salah Tesalonika itu. Jadi saudara yang bisa bayangkan, saudara, kenapa ya jemaat ini berbeda ya. Dan ini ditampilkan untuk menjadi sebuah keteladanan bagi jemaat yang lebih kaya yang namanya Korintus. Dan ini tadi ya, saya sangat senang sekali terjemahannya ada sedikit membantu. Ya, kami ingin kalian tahu bagaimana kebaikan hati Allah sudah bekerja di dalam hati saudara-saudara kita jemaat-jemaat di provinsi Makedonia. Artinya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, apa sih yang melandasi orang memberi? Kan itu yang menjadi sebuah pertanyaan yang harus diselesaikan dalam batin kita. Makedonia itu sudah merasakan yang namanya kebaikan Allah. Ya, jadi orang yang tidak pernah merasakan kebaikan Allah itu pasti ceritanya enggak pernah dia merasa cukup. Itu sudah pasti itu. Ya. Makanya sudah yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kebaikan hati Allah itu mereka sudah sadarin, saudara, sehingga mereka tahu bahwa mereka itu sudah dibelik. Ya. Jadi saudara sudah dibelik dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Saudara bukan milik saudara, termasuk harta benda. Ya, kalau nanti misalnya kalau kelompok profesi kalau punya uang yang makin banyak, saudara harus tahu kamu ini bukan milikmu. Dan ini yang dihayati oleh orang-orang Makedonia tadi. Ya, kita bukan milik kita sendiri. Ya. Ketika saya berkata bahwa saya bukan milik sendiri, maka cara pikir saya lebih ringan. Itu makanya jemaat Makedonia ini cara berpikirnya jadi lebih ringan memberi meskipun sedang sulit. Ya kan? Nah, saya dulu belajar dari masa sulit saya dulu memberi ini karena saya merasa bahwa ini sudah dibeli oleh darah Kristus. Darah Kristus itu telah membeli kita dengan darah yang sangat mahal, ya. Sehingga kita berpindah dari yang namanya perhambaan dosa menjadi hamba kebenaran. Ini perpindahannya luar biasa. Ya, kalau kita misalnya membeli sebuah tiket penerbangan dari Medan misalnya sampai ke New York, Anda membayar mahal terhadap penerbangan tadi. Ya. Nah, kalau Anda ingin Anda masuk ke dalam wilayah, ke dalam kekekalan, artinya Anda mendapat keselamatan di sorga nanti, maka tiket satu-satunya adalah harus dibayar dengan
Darah Kristus, bayangkan aja, saudara nggak bisa mungkin masuk dan berjumpa dengan Allah di dalam keabadian kalau nggak ada darah Kristus. Ini sesuatu yang sangat mahal dan ini membuat orang-orang di Makedonia itu tersentak. Ya, mereka merasa sebenarnya saya ini sudah dibeli, maka hidup saya adalah hidup tidak lagi hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus kerap kali kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena apa, saudara? Karena kita merasa sepertinya pastilah kita melihat, ya kalau saya keluarkan uang kepada sebuah pelayanan atau yang lain-lain, pasti saya akan berkekurangan. Itu konsepnya, saudara. Nah, Allah kita ini tidak hitung-hitungan, saudara. Dan kalau saudara ingin sebenarnya diajak memberi, ini kan sebuah kehormatan. Sebenarnya Tuhan nggak butuh uang ya, nggak butuh uang. Memangnya kurang apa sih Tuhan sehingga harus kita kasih uang sama Dia? Apa memang Tuhan butuh uang ya sebenarnya? Enggak loh. Bahkan napas kita adalah milik Dia. Ya, banyak orang akhirnya setelah nanti dekat kepada pintu kematian, dia melihat bahwa uang itu nggak ada apa-apanya ya. Ya, rumahmu yang bagus itu pun kamu tinggalkan pasti. Ya, sekiranya Anda punya rumah bagus misalnya kamu tinggalkan. Nggak ada satupun yang bisa kita bawa, saudara. Ya, itu makanya saudara ketika saya memberi, ya saya harus tahu benar bahwa sebenarnya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Karena Tuhan itu nggak butuh itu. Yang Dia butuhkan itu, kamu itu punya karakter seperti Dia loh, itu yang dibutuhkan Dia. Nah, cara belajarnya ada cara belajar bagaimana seperti saya mengasihi dunia ini, kira-kira begitu maksudnya. Ya, jadi kalau saudara misalnya punya uang 10 juta, kalau kasih uang disuruh Tuhan 5 juta enggak, saudara mungkin pikir wah terlalu banyak. Ya, saya pernah ngalamin, saudara, ya saya waktu itu pada masa sangat sulit itu, saya sangat ingat sekali. Jadi saya dapat uang X juta pada hari itu ya. Nah, jumlah X juta ini tiba-tiba datang hamba Tuhan ke kantor saya. Nah, padahal saya lagi butuh loh, sebenarnya butuh, tapi begitu dia menyatakan sesuatu kepada saya sedang berdoa katanya. Uang sejumlah ini gitu, persis sekali loh sama dengan yang pas didapat pada hari itu. Jumlahnya persis. Barusan saya masukkan dalam lemari saya, lemari apa? Ada laci saya kan. Yang udah pikir kan, waduh puji Tuhan lah dapat ini untuk banyak keperluan, pikir kan. Tiba-tiba datang. Lalu hamba Tuhannya ngomong, ini bukan hamba Tuhan abal-abal ya. Kalau hamba Tuhan abal-abal saya masih curiga. Dan saya nggak pernah ceritakan saudara jumlahnya itu berapa. Nah, jadi sehingga saya tanya, berapa jumlahnya? Yuk, persis sama. Saya langsung pikir, aduh, nggak mudah. Cuma saya pikir sebenarnya kalau saya memberi ini pun ini bukan uang saya juga kan. Akhirnya saya buka laci lagi. Padahal udah masukkan ini, udah mikir kan kebutuhan si Dora lah, kebutuhan ini tercukupin. Kadang-kadang saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pola Tuhan itu seperti itu, saudara, nggak mudah. Langsung saya buka lagi, maaf Pak, saya bilang mungkin uang ini nggak sama saya nih, persis sekali yang kamu katakan jumlahnya. Lalu saya kasih sama dia untuk digunakan dalam pelayanan. Kadang-kadang saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Allah sedang mengajak kita growing, bertumbuh di dalam kelimpahan anugerahnya tadi. Ya, itu makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus paham benar bahwa di dunia ini kita ingin dijadikan Tuhan yang namanya saluran. Ya, jangan saluran mampet gitu. Kalau saluran mampet baunya nanti kemana-mana saudara. Ya, disalurkan itu, maksudnya
saudara, dengan bebas. Karena apa, saudara? Ini yang dimiliki oleh jemaat Makedonia. Makanya dia bilang, ya, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Makedonia itu sadar betul bahwa anugerah ini terlalu mahal, ya. Karena terlalu mahalnya, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, cara hidup jemaat itu enggak lagi seperti model, ya gimana ya, kadang-kadang saudara, kadang-kadang kita karena seringnya kali memberikan persembahan, karena sudah rutin, kita enggak lagi memberi persembahan secara kerinduan besar sama Tuhan, enggak lagi. Oh, yang penting nanti udah habis ibadah ini, habis khotbah ini ada berikan persembahan, kayaknya kita menyerahkan uang pun mungkin enggak seperti janda miskin, ya. Janda miskin itu saudara memberi dalam kekurangan, ya. Kadang-kadang kita memberi ini mungkin aja sedang, ya udah ritualnya memberi, ya udah beri saja gitu. Jadi bukan lagi ada berefek terhadap sebuah hubungan dengan Tuhan dan sebuah keyakinan yang membuat kita gerakannya lain. Dan ini yang dikerjakan oleh Makedonia, saudara, ya. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mereka itu dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Nah ini deh. Artinya penderitaan apa ini? Mungkin saja ekonomi mereka enggak begitu bagus. Ya. Mungkin saja tindasan lebih kuat. Mungkin saja saudara yang kasih di dalam Tuhan, mereka itu sebenarnya masih butuh, saudara. Tapi yang terjadi, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, jemaat Makedonia ini lain sekali. Mereka ternyata, saudara, dilihat di sini kelimpahan akan sukacita anugerah membuat mereka itu nggak bisa diem kalau ada sebuah yang namanya tindakan-tindakan pelayanan, ya, yaitu dorongan mereka itu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan maka mereka bilang mendesak, katanya. Ini dia. Nggak ada nggak sampai di sini, ya. Kalau nggak dikasih misalnya kalau dia misalnya tidak memberi tondinya tadi, rohnya tadi, nggak tenang dia. Biasanya kan kalau boleh kan pelayanan ini kalau bisa, ini banyak ini saya dengar. Puji Tuhan, satu orang aja yang menyelesaikan masalah pelayanan keuangan. Itu semua jemaat puji Tuhan. Itu sering saya dengar itu. Seolah-olah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, satu orang aja menyelesaikan, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau satu orang saja menyelesaikan, saya nggak merasa, saudara, bahwa jemaat itu akan berkembang bertumbuh. Pasti dia jemaatnya menjadi jemaat yang kerdil, ya. Kalau ada orang di-sharekan tentang sebuah kebutuhan pelayanan, lalu dia bilang, oh ini Hari Marbun aja yang selesaikan, saya ini orang miskin, katanya. Wah, ini nggak cocok dengan Makedonia ini, ya. Ini nggak cocok ini. Saya waktu baca ini, Makedonia ini luar biasa, ya. Nggak mau dia miskin-miskin begini, kata. Demi nama Tuhan, aku harus ikut berpartisipasi, ya. Ini yang harus dimiliki, saudara. Ya, sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan bukan kurang uang, bukan. Kita kasih pun uang sebenarnya kan untuk kita ini, manusia yang diciptakan, sementara hati kita udah mulai seperti hati Kristus, biasa memberi, ya, memberi dirinya, memberi seluruh kehidupannya, ya. Jadi pada waktu saya baca seperti ini, maka saya melihat bahwa kehidupan daripada jemaat itu enggak lagi seperti orang-orang yang pergi beribadah, ritual biasa, nanti ada acara persembahan, ya berikan dengan sesukanya, ya. Kalau dulu saya ingat sekali, dulu saya pun ikut berdosa lah dulu.
Kalau memberikan persembahan kepada Tuhan itu dikasih mama saya lah dulu misalnya uang 100 perak, maka di gereja ini, saya gerejanya ini AKBP Moria, maka di situ ada jual permen, ya kan? Udah jual permen, nanti yang paling sedikit lah saya kasih sama persembahan. Ditukarlah itu kan, jadi tinggallah 15 perak masuk ke dalam durung-durung, bayangkan. Cilakalah saya sebenarnya ya, kan nggak betul itu. Ya ajaran siapa itu kan? Dan Sintua pun nggak marahin saudara, padahal saya udah jelas-jelas Sintua ada di situ ya. Ini udah ditukar-tukar ini. Wah kalau seperti ini saudara, pantaslah kita makin lama kehidupan kita ini nggak berdinamika, ya jiwa kita ini nggak berkembang. Dan ini yang dialami ya oleh sebuah namanya jemaat Makedonia. Mereka itu hidupnya nggak dipengaruhi oleh situasi yang sulit tadi. Ya, jadi kalau bicara tentang ini aku sudah lewatin ini. Ya, pada waktu banyak kesulitan. Saya dulu masa-masa daripada usaha awal itu sangat sulit, saudara. Ya, saya diperhadapkan untuk kebutuhan, untuk mikirkan 1 bulan saja susah loh. Ya, tapi nggak pernah saya ceritakan sama orang. Kadang-kadang ada tetangga lupanya ada yang lebih sulit dari saya. Ya pada waktu saya jalan pagi di di Beringin sana, saya lihat ada rumah rumahnya rumah tanah. Ya rumahnya rumah tanah. Bagaimana di kota Medan ini ada rumah tanah? Saya masuk ke dalam, saya lihat memang ada yang lebih sulit. Sampai nggak bisa sekolah itu anak-anak. Lalu saya bilang, saya hanya bisa bantu 1 orang untuk yang paling pinter. Maka adalah orang dari anaknya yang tinggal di rumah, saya sekolahkan. Dia padahal uang belum ada. Kalau udah uang ada gampang. Itu kan lebih lebih rasional. Ini uang nggak ada. Patentengan mau sekolahkan anak loh. Sementara anak masih kecil kita memikirkan pakaian istri kita pun nggak ganti-ganti lah. Ya, kadang-kadang pikir-pikir zaman itu zaman gila pikir saya. Tapi saya lihat ini firman Tuhan ini betul ini. Kalau cerita nggak betul, kurasa gawat lah ini pasti kan. Ini ceritanya betul ini. Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, break katanya. Ya. Walaupun situasi sangat sulit. Ya, jadi kita harus memberi kadang-kadang seperti dipaksa. Tapi sebenarnya kalau dipaksa pun sebenarnya karena dorongan dari cinta kita pada Tuhan dan cinta Tuhan kepada kita itu. Maka gerakannya lain saudara ya. Kadang-kadang saking banyaknya proposal ke tempat saya mikir, aduh Tuhan apa bisa enggak ini ya, tapi ya berapa yang bisa saya berikan saja ya. Itu model yang saya perhatikan dari Tuhan ya. Jadi situasi bisa seperti yang dialami oleh Makedonia. Ekonomi sangat sulit, kondisi Covid, macam-macam ya, kehidupan dan sebagainya. Ya kalau Anda bisa keluar dari matematika memberi ini, Anda itu orang yang sangat dewasa. Ya. Tapi kalau suami istri saudara kasihnya gontok-gontokan, kurang-kurang dan sebagainya, nggak bisa menikmati rasa syukur dan sebagainya, jangan-jangan dia nggak ngerti yang namanya Tuhan itu. Jangan-jangan. Ya. Jadi anak saya kemarin gelisah dia, ya. Pak, tolonglah doakan katanya kan. Dia lagi sedang mencari kerja. Kebetulan dia udah mau menyelesaikan S2-nya ya. Saya kadang-kadang kalau anak-anak saya itu semuanya anak anugerah itu. Karena saya selalu ngajak mereka, kamu cita-citanya apa gitu. Saya mau sekolah nih. Padahal uang belum ada. Kalau uang ada gampang loh. Sekolah ke luar negeri itu enggak mudah uangnya. Ya, enggak mudah. Kalau ada uang gampang sama saya. Tapi saya hanya tanya sama dia, memang kau disuruh Tuhan sekolah enggak ya? Itu pertanyaan.
Lalu kemudian yang kedua, ketika dia sulit, Pak ini saya gimana ya? Saya sekarang gelisah mikirkan, saya sudah interview dan final interview. Kenapa kau gelisah? Dia bilang, iya Pak takut gak lulus nanti akhirnya kembali lagi ke Indonesia katanya. Loh berarti itu keinginanmu sendiri. Kalau kamu dari Tuhan kok kamu takut? Yang jadi pertanyaan papanya satu sama kamu, saya bilang, pernahkah kamu gelisah dan gak bisa tidur karena ada temanmu sedang ada dalam keadaan yang mau ke neraka? Nah itu dulu pertanyaannya, saya bilang. Jadi jangan pula kamu gelisah karena nggak ada pekerjaan, nggak ada uang. Saya pun nggak ada uang pun nggak tidur, tetap aja tidur, saya bilang. Ya banyak yang saya pikirkan, banyak. Karyawan saya banyak, tiap bulan harus bergaji, kadang-kadang uang kan nggak selamanya ada. Tapi kalau orang lihat saya santai saya, saudara ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ini perusahaan bukan milik saya. Sehingga kalau nanti akhir bulan mesti harus bergajian. Masa Tuhan mempermalukan anaknya? Kecuali kerjaan itu kerjaan saya. Kalau ini kerjaan Tuhan, masa saya nggak dipertanggungjawabkan Tuhan? Nggak mungkin itu. Maka si Ica yang anak saya nomor 2, saya bilang begitu, dia pun terdiam. Makanya kamu coba lihat, cek dulu hidupmu, ya. Kalau untuk orang yang sedang masuk ke neraka saja kamu nggak gelisah seperti gelisah dalam pekerjaan, kamu kurang betul lah. Itu makanya harus hidupnya tenang. Ya situasi boleh aja pancoroba, gelisah dan sebagainya, tapi kita harus tahu. Ya sama seperti jemaat di Makedonia itu, dia kalau boleh dia diam, kalau boleh semuanya diserahkan kepada Korintus. Karena Korintus jemaatnya kaya. Tapi mereka bilang, aku tidak mau katanya, ya. Aku pingin mengambil bagian. Ya. Jadi kepada misalnya kepada ini kawan-kawan saya di sini yang lagi bekerja, kalau ada pekerjaan Tuhan butuhkan biaya, pikirin tuh. Ya. Jangan berhenti. Ya, saya tidak pernah berpikir bahwa kalau saya mikirin pekerjaan Tuhan maka saya akan diberkati. Enggak seperti itu, karena saya sudah diberkati. Anugerah aja udah diberkati itu. Kayak yang dulunya harus masuk neraka, sekarang enggak. Itu kan luar biasa, saudara. Ya. Akhirnya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ini menjadi sebuah yang namanya pengaruh yang luar biasa bagi jemaat-jemaat lain. Ya, makanya dibilang kepada jemaat Korintus, lihat tuh Makedonia itu. Ya, jadi malam hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kelompok profesi nanti pulang. Ya, makin banyak nanti orang sharing tentang kebutuhan dana, wah langsung dalam pikirannya, wah ini ada berkat ini. Ya, karena kamu dikasih kesempatan ngurusin pekerjaan Tuhan. Ini sangat beda, saudara. Dan ini bukan dalam posisi kita harus nyaman, zonanya, enggak. Ya, kalau misalnya saudara tidak bisa memberi, sekarang nggak bekerja, apa yang bisa kamu beri? Mungkin doa, ya kan? Atau tenaga bekerja di dalam pelayanan. Misalnya kalau ada yang tidak bekerja misalnya, itu kan juga memberi ya. Jadi memberi bukan hanya uang saja, tapi pada saat kita nggak mampu ya udah, tenaga diberikan sama Tuhan. Ya pimpin kelompok kecil, kemudian macam-macam, ya doa bersama dan sebagainya. Ada orang sulit didengarin, ya itu kan nggak butuh uang ya, butuh yang namanya hati yang lapang. Ya kalau sudah bisa begitu, saya yakin saudara, suatu saat ya tinggal tunggu waktu. Ya, karena Tuhan bilang kalau engkau dalam hidup ini yang namanya memberi kadang-kadang dengan air mata, ya, kalau masih mata air yang kamu alirkan sekarang, itu masih gampang. Ini dengan air mata. Makanya kalau saya waktu lihat Yesus bilang yang paling banyak memberikan itu adalah janda miskin, karena dia memberi dari kekurangan. Ya.
Jadi hitungan Tuhan lain sekali. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara nggak sampai merasa seperti berat kali memberi, saya rasa pemberianmu masih belum apa-apa. Ya, masih belum apa-apa. Makanya kadang-kadang saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus ya nggak mudah. Tapi kalau kita makin dengar cinta Tuhan ya kepada kita, kok bisalah saya ini orang yang biasa aja kok masih bisa dikasih kesempatan mendukung pelayanan Tuhan, memikirkan orang susah, ya, mempekerjakan banyak orang. Saya merasa sepertinya agak ini ya. Kadang-kadang dalam batin saya kalau boleh di dalam usia saya sekarang ini sudah kepala 5 ke atas kan, kalau boleh tenang-tenang lah kan. Main golop gitu ya, gini mikirkan, wah itu yang paling enak loh. Ya, di depan rumah saya tuh saya lihat lapangan golop itu kan dilihatin, tapi saya sekalipun nggak pernah main golop karena setiap main golop 1 juta lebih loh. Terus saya mikirin gini kan, masih banyak orang susah sekitar saya. Jadi mainnya apa? Main tenis meja kan murah meriah, main bulu tangkis paling-paling sekali main 50.000 ngabiskan, ya kan? Kalau main golf sekali main 1,5 juta loh. Ya kalau nanti ngasih uang sama apa itu yang cewek yang kedi itu, kalau ngasih uang 50.000, udah menjadi bahan ejekan. Ya, udah cerita itu satu apa? Saya dengarin cerita-cerita mereka, saya pikir waduh ini enggak ini ya. Jadi saya hanya menikmati jalan kaki di lapangan golf. Sehingga banyak orang lihat saya hari ini kayaknya kerjanya main lapangan golf saja katanya. Padahal saya jalan kaki tanpa biaya, hanya sebotol air minum, jalan sampai 1 ke 2 jam sudah jadi apa ya. Karena apa saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita ini mau jadi apa namanya ya, hidup ini sayang kali ya. Makanya kalau ada nanti orang yang tidak mau memberi karena saya kurang, ya memang kamu nanti akan kurang terus loh. Ya, saya sudah praktekkan ini. Jadi setiap orang susah tiba-tiba ada diperhadapkan, maka datang saya sama dia. Ya datang aja ke rumah nanti apa namanya, memang nggak ada apa-apa tapi kamu bantu-bantu. Tapi akhirnya saudara, orang-orang seperti ini saya lihat sekarang jadi kesukaan bagi saya. Ya ketika lihat Facebook kan, anak-anak yang apa kan, ada yang jadi hakim, ada yang jadi guru, ya. Semua itu saya tahu saya enggak karena kelebihan uang. Kalau kelebihan uang gampang. Saya enggak ceritakan dalam pelayanan-pelayanan PDPA saya ini, tapi orang lihat saya sepertinya lebih uang terus kan. Mana ada dalam usaha selalu lebih uang. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang tidak selamanya saudara. Ya. Tapi akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya akhirnya melihat anak-anak saya lebih gampang. Kenapa itu? Ya, sepertinya kayak mereka ini lebih dimudahkan oleh Tuhan loh. Tapi saya mengajak mereka untuk hidup lebih, saya selalu bilang, kamu pilih mana nak, saya bilang, air mata dulu atau mata air. Kalau air mata dulu, nah ini aku bilang, memberilah dalam kesusahan, ya. Kemudian kalau mau belajar mati-matian. Jangan nanti waktu muda kamu memang mata air, tapi setelah tua menjadi air mata, tinggal balik itu. Air mata nangis, tiba-tiba aduh aku sudah stroke katanya. Ya kan begitu. Semualah kekurangan terjadi di mana-mana ya. Padahal dibilang Tuhan sampai masa tua pun aku tetap dia, aku akan menggendong. Dan dia bilang juga di dalam firman-Nya, tidak ada orang anak yang percaya pada Tuhan itu menjadi peminta. Wah itu percaya aja loh. Itu kebenaran itu. Makanya saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya kira jemaat Makedonia ini sudah tahap sangat tinggi sekali. Ya. Jangan nanti pada waktu kita memberi bilang kalau ada yang berkekurangan semua diam gitu ya, nggak ada upaya mikirkan gitu ya.
Ini di dalam pelayanan staf ini pun saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus ada kekurangan yang namanya apa? Tahu kekurangan apa? Gaji stafnya masih kurang, maka saya enak-enak nggak mikirin. Oh, gila lah mah, berarti kan kita harus mikirkan gimana cara kan. Memang sulit ya. Ini saya pikir apakah saya harus meningkatkan persembahan lagi, kemudian mengajak teman-teman mendorong untuk bisa memberikan. Saya kira para pekerja saudara, berapapun saudara, ini coba aja nanti diuji Tuhan itu. Ya saya yakin saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang belajar memberi, dia punya satu pengharapan baru, ya, yang tak mungkin Tuhan biarkan. Ya. Jadi saya dulu ingat waktu masa mahasiswa kan ada satu orang yang sangat tidak ada uang dari keluarganya. Ya, itu menjadi malaikat sama saya. Jadi teman ini memang nggak ada uang tiap bulan ya. Sementara saya pun anak kos kan gitu. Gimana caranya supaya bisa bantu dia? Oh, akhirnya saya setiap 1 minggu 1 kali puasa. Karena kalau sekiranya saya nggak puasa 1 hari, saya pun nggak bisa bantu dia. Ya sampai sekarang saya kalau ketemu sama dia, saya seperti ketemu sama malaikat. Jadi saya yang merasa keberkatan katanya. Jadi tiap minggu itu 1 kali puasa, jadi 4 hari uang yang akibat puasa tadi kasih sama teman itu sampai akhirnya dia dapat beasiswa. Ya walaupun IPK-nya nggak mencukupi ya, IPK-nya nggak sampai 2,5, tapi bisa dapat super smart karena memang betul-betul diperjuangkan ya. Kadang-kadang kayak lihat dia di Facebook gitu, aduh ini anak jadi apa, teringat saya semua ya. Jadi teman-teman saya ajak, ada juga yang puasa. Jadi kalau bayangkan kalau ada berapa orang puasa 1 bulan dia jadi cukup. Itu model saudara ya. Jadi kalau Anda kurang uang misalnya, ada kurang uang pelayanan, kenapa enggak, kalau memang uang gajinya masih apa, puasa aja coba sekali seminggu. Mau enggak kita? Ya, ini kan jawaban ini. Dan banyak orang yang puasa jadi sehat, enggak kena gula kan. Tapi banyak orang yang terus makan, coba bayangkan. Akhirnya diperiksa dokter, bayar uang di sana. Ini matematika ilahi saudara ya. Jadi saya berharap para pekerja coba kita refleksikan ya dalam kehidupan ini, memberi di masa sulit. Jangan memberi dalam masa kelimpahan, itu biasa. Saya mau jadi orang yang luar biasa, memberinya dalam masa sulit. Kalau enggak punya uang, beri. Ya. Gimana caranya? Coba perhatikan. Cara kita makan, cara kita minum, cara kita apa, coba lihat. Jangan seperti teman saya dulu satu kos, pinjam uang, tiba-tiba dia cerita sama saya. Ya, sementara saya sudah hemat-hemat, dia cerita. Wah, ada film yang bagus sekali bang katanya. Waduh, otak saya nyut, saya nggak pernah nonton film, dia cerita nonton film, lalu saya teringat dia pinjam uang, kan lama-lama saya hang. Film James Bond bang katanya, gini ceritakan, ini anak nggak ada tobat-tobatnya pikir saya kan. Wah ini kan nggak betul juga ya, saya kira banyak orang nggak bisa ya, dia nggak mau memberi, nggak ada saudara, orang yang miskin pun bisa memberi. Ya, orang yang sulit pun bisa memberi. Hanya kita mau nggak belajar dari Tuhan itu. Kalau bisa mau, saya yakin ada perubahan. Ya, tadi murtadin datang ke tempat kantor saya, satu orang murtadin, saya bangga sekali sama dia. Ya, ada orang Muslim yang tobat gitu. Lalu dia kasih buku yang dia terjemahkan ya, Alkitab Perjanjian Baru. Dia memberi dirinya loh, padahal hidupnya biasa-biasa aja ya. Saya pikir-pikir dari mana dananya untuk bisa terjemahkan kan. Tapi Tuhan itu murah hati.
Ya, saya kira ada banyak orang yang digerakkan. Waktu saya baca tadi, wah saya baru baca tadi ini loh. Saya lihat, wah hebat juga ini. Ya. Jadi kita semua saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, para sahabat-sahabat saya yang ada dalam kelompok profesi, ya mari kita belajar untuk memberi di masa sulit. Tuhan memberkati. Oke, silakan kalau ada